Jadi di asistensi DSD ini kita bahas soal aja, terus kita pakai soal di diktat yang tahun ini. Terus kita langsung masuk aja deh. Oke, silakan Pin, nomor 1 Pin. Oke, kalau nomor 1 ini mungkin kalian semua udah pada tahu, cuma kita semua jelasin ulang aja. Nih, jadi kan di sini kita dikasih soal suatu fungsi. Nah, di sini udah diketahui nih kalau soal ini pakainya sigma M. Artinya apa? Sigma M ini berarti kita pengerjaannya, berarti ini fungsinya bentuknya minterm ya. Nah, kalau untuk perintah yang pertama, kita kan bakal disuruh buat keymaps. Nah, jadi kita langsung buat aja keymapsnya. Selanjutnya kita tinggal masukin aja nih gray code-nya. Oke, terus di sini kan dia menggunakan variabelnya ABCD. Ya udah kita taruh dulu variabelnya. Kalau untuk penempatan variabelnya, kalau bisa kalian semua udah hafal nih, biar waktu pengerjaannya nggak susah buat mikir penempatan variabelnya. Nah, kalau kita udah buat keymaps, tinggal masukin aja nih dari fungsinya, kan udah diketahuin 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15. Nah, kalau untuk penyederhanaan ini, kita menggunakan SOP ya berarti. Berarti kita penyederhanaannya menggunakan logika 1. Udah ditinggal masukin aja nih ke angka tersebut logika satunya. Sama ada 1, 5, 6. Oke, selanjutnya ini untuk nomor 1 sama 4 kita gabung aja ya biar penyederhanaannya nanti nggak kepisah pada pusing. Jadi untuk nomor 1 sama 4 kita pengerjaannya bareng aja deh. Oke, kalau kita punya fungsi gini, penyederhanaannya gimana nih, Play? Pernah ya. Tidak kotakin dulu kan yang paling gede. Bentar. Oh, ini gua nih Pin apa gimana Pin? Oke, nggak apa deh, gue yang lanjut aja. Gimana nih, pada setuju nggak kotakinnya langsung yang paling gede, yang 5, 7, 13, 15? Setuju. Iya, setuju. Setuju nih, yakin? Ya, benar Iya. banget tuh. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bilang ya ke Darvin. Jangan diam. Tuh, tinggal tanya aja, langsung on mic. Potongnya Nah, pelan. kalau kalian di sini lihat langsung kotakin yang paling gede 5, 7, 13, 15, ternyata salah. Aduh. Waduh, kenapa tuh? Soalnya di sini kita kalau misalnya kita kotakin yang tengah nih. Nah, nantinya kan kita mau kotakin yang sini juga. Waduh, jadinya kepake 2 kali dong. Itu nggak membantu penyederhanaannya. Jadi karena itu kita nggak usah kotakin yang tengah untuk permasalahan yang ini. Kita cukup ambil 1, 5, 7, 6, 12, 13, dan 15, 11. Nah, dari sini kita memperoleh persamaannya nih.
Yang pertama yang 15 nih. Kita fokus ke yang 15 dulu. Kan dia melewati A bar dan melewati C bar dan D. Berarti persamaannya itu nah, terus yang 76 kita sekarang fokus ke yang 76 dulu. Dia juga melewati A bar, terus melewati C dan D. Sekarang yang 12-13 dia melewati A, melewati B, dan juga melewati C bar. Berarti persamaannya AB C bar. Ditambah, nah untuk kotak yang terakhir 15-11 itu persamaannya karena dia melewati A, D, dan C. Berarti persamaannya adalah A, C, D. Kalau untuk masalah penyederhanaan, kayaknya gue yakin lu pada udah ngerti semua, jadi nggak bakal gue bahas lebih lanjut lagi. Kita langsung lanjut aja nih ke permasalahan yang kedua. Kalau untuk permasalahan kedua, yang ditanya prime implicant, atau kita singkat PI aja. Nah, prime implicant itu apa? Nah, kalau gampangnya prime implicant itu semua kotak yang mungkin dari penyederhanaan keymaps. Kalau kita lihat tadi kan kita udah kotakin nih dari keymaps, tapi kan yang ditanya semua penyederhanaan yang mungkin kan. Yang tadi kan kita bisa kotakin 57, 13, 15. Nah, jadi di sini semua penyederhanaan yang mungkin untuk 57, 13, 15 juga termasuk. Jadi untuk prime implicant kita ambil juga yang daerah sini. Nah, berarti prime implicantnya ada apa aja? Kita tinggal tulis aja semuanya. Yang tadi ada A bar C bar D, A bar C B, AB C bar, ACD, dan yang di tengah itu persamaannya adalah BD. Nah, jadi kita udah punya semua prime implicantnya. Terus untuk yang ketiga gimana? Kalau untuk permasalahan yang ketiga nih, yang ditanya adalah essential prime implicant, EPI. Kalau essential prime implicant itu apa? Kalau essential prime implicant, bahasa gampangnya tuh, oh ya Bar, coba papanya pindahin ke bawah dikit biar kelihatan. Caranya gimana? Digeser-geser. Bisa dah. Caranya gimana pin? Gue nggak ngerti. Jumat aja deh, Jumat. Oh iya bisa. Sip. Udah. Nah, Oke, kita lanjut aja nih. Kalau EPI itu apa? Perbedaan sama prime implicant, essential prime implicant itu dalam penyederhanaan keymap dia harus minimal ada logika satu yang cuma dikotakin oleh salah satu kotak. Kalau kita lihat di sini kan ada banyak. Berarti sama aja kayak prime implicant. Bedanya adalah yang di tengah itu nggak termasuk yang 57, 13, 15. Karena kan kalau kita lihat penyederhanaan ini semua logika satunya dipakai oleh lebih dari satu penyederhanaan. Jadi yang termasuk itu hanya A bar C bar D, A bar CB, AB C bar, tambah ACD. Kayak gitu aja. Untuk nomor satu ini masih gampang lah ya. Kira-kira ada yang masih nggak ngerti nggak untuk nomor satu ini? Langsung tanya aja ke kita. ini kayak delay ini ya. Kalau tulis. Lanjut. Lanjut dulu ya. Nanti yang ini masih pada ngerti.
Sabi play. Sabi banget lu. Bro. Nomor 2 bakal dilanjutin oleh Jufar. Gua kopiin soalnya ya, Play, biar gampang. Oke. Dihapus aja deh, kan dihapus apa gimana nih? Pindah aja ke bawah. Iya. Pindah ke bawah. Oke. Nah, jadi di nomor 2 kan kita sekarang disuruh ngekompomenin ya. Jadi kayak kebalikannya. Tapi di sini kita nggak usah sederhanain. Nah, kita masuk aja dulu ke yang A. BTW gue pakai HP doang nih, jadi maaf ya nggak sebagus Darvin. Apa-apa, Jufar. Juple. Ini gue bikin salah kan soalnya WX kecilin ya. WX di aksen ya, di aksen Z terus ditambah. Ya udah lanjut. Nah, aksen Z ditambah Z aksen, terus tutup tambah WX aksen terus Z sama dikali Z aksen. Nah, jadi kalau mengkomplemenin kan berarti kita taruh kayak komplemen di atas gitu ya. Nah, terus kalau kayak gini sih enaknya kita kayak bagi-bagi aja dulu komplemennya dipotong-potong jadi lebih kecil gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat nih, enggak, tengah-tengahnya itu yang ini ya, yang tambah ini, ya nggak sih? Oke. Benar Play. Itu yang kurung di paling kiri tuh nggak ada temennya ya? Gimana ada Bin? Apa? Yang Oh ya udah, itu nggak usah dianggap aja kalau gitu. Dianggap ya. Nah, ini gimana gitu? Nggak usah. Nah, berarti karena ini tengah-tengahnya misalnya ditambah ya, berarti ini kita jadi perkalian gitu kan. Nah, terus kita kita sukombingin ini dalamnya nih. Bentar, ini gue hapus dulu deh. Kan jadinya di sini kan kelihatan nih kali semua ya, kali berarti jadi W tambah X tambah, dan di sini jadi kanan ditambah jadi kali di aksen ditambah di aksen Z tuh. Nah, oh ya, ini kan karena kali sebenarnya kayak gini sih dikasih kurung, tapi kan sama aja lah ya, soalnya kan kali ya. Nah, terus kita lanjut ke kirinya nih. Nah, di sini berarti kan W dikali X dikali ini ya. Nah, berarti kita akan jadi W aksen ditambah X. Terus baru tambah lagi sama ini. Nah, terus ini tuh jadi kebalikannya juga. Ini jadi perkalian. Terus ini, ini aku kebawain aja deh. Nah, ini yang dalam kurung ini jadi Y plus Z aksen dikali Y aksen Z. Nah, gitu deh. Sorry ya, ini kesempitan, intinya jadi kayak gini lah. Nah, udah deh kayak gini nih. Terus kalau kalian di diktat tuh ada kok hasil kayak gini. Sebenarnya masih gampang lah ya kayak gini. Mungkin gue tulis aja deh. Gue bantu. Bagusin deh Play. Oh iya, siapin. Oke, gue tulis ya di bawah. Nah, mungkin gue tulis lagi deh soal yang B ya, biar lebih paham lagi. Di Boy Darvin. Gue pakai bilah DP kan. Soalnya Play. Kenapa Adli? Yang pertama YZT Z-nya plus gak sih harusnya? ya aksen Z-nya ditambah apa
Ya tambah ini ya, ini ya. Iya. Ya. Oke. Tinggalan tadi, sorry. Oke. Thank you. Oke, thank you juga udah benerin. Berarti Iya, intinya yang- udah pada ngerti lah ya. Masih gampang. Iya, Yang penting yang sih soal kayak 1-2 tadi masih gampang lah. paling kayak kalau kelupaan kayak tadi sih gua itu, jadi jangan sampai lupa atau salah dikit. Ini coba kita bahas lagi deh yang B nih. Kan soalnya Ya. AB. Jadi sebenarnya gampangnya soal kayak gini ya cuma dibalikin aja semua. Jangan lupa operasinya diganti sama variabelnya kalau misalnya inverse, di inverse lagi tuh. Jadi balik ke normal kan. Wih, Jadi nomor 2 ini yang penting jeli aja sih, jangan sampai dong. salah. apa-apa. Kayaknya mau nanya. Kenapa? Itu yang kan ada W aksen X aksen kan yang di tengah tuh. Nah, Nah itu kan dikomplemenin. Nah itu dikasih kurung atau enggak? maksudnya gimana tuh? Dikasih kurung. Dikasih kurung. Jadi dijumlah dulu kan maksudnya itu kan WX-nya digabung ya dari perkalian itu. Maksudnya jadi kayak gini, dikurung kayak gini. Mana tuh? Bukan itu kan nggak ada kurungnya tuh yang kata di soalnya warna ya? hitam. Soalnya bukan di soalnya. Kayak gini harusnya nih. Aduh, Gini. nggak bisa annotate lagi. Gitu. Yang gue tambahin biru, iya nggak? Hah? Bentar. Ya itu Nah, tuh yang kayak gitu. warna hitam. Yang Ya, kayak ini kan- pensil. Nah, itu. Nah ini kan itu apa? Kan perkalian ya. Perkalian itu kan sama aja kayak kurung nggak sih? Bukan par. Bukan yang itu par. Tadi yang warna hitam siapa tuh? Yang pensil. Kayak pensil. Oh, Davin. Oh, yang Nah, di sini. itu tadi. Yang di Itu hasilnya. perlu nggak sih? Kita Oh. lihat lagi nih. Kan nih operasinya pertambahan nih atau OR. Kan Sebenarnya- sama aja mau dikurung apa enggak. Sebenarnya nggak perlu juga sih Pin ya. Mm-mm. Iya itu nggak usah sih ya. Karena nggak ada pengaruh kok. Gue takutnya kayak ini ntar kan kalau misalnya OR itu kan bisa dikali distribusi juga ya. Ntar takutnya kayak X-nya didistribusin dulu kalau misalnya ini gue mikir ya. Oh. Nggak tahu sih. Tapi kan kalau di sini kan kita nggak usah disuruh sederhanain ya. Jadi kan Iya sih. Nah, ngomongin aja gitu. Salah sih. justru soal Iya, ini iya. jangan disederhanain ya. Kalau pengalaman gua dulu ngide sederhanain malah disalahin. Wah, Serius. emang Davin ngide mulu deh. Ya kan nggak tahu. Be. Kita Nggak coba dulu ya. fokus baca soal. Bedain nih. Ke bawah lagi itu apa? Bertol. Halo. Oh iya. Bengong. Android. Ya. Nah ini kan ada nih soalan yang B nih ya. Nah sama kayak tadi ini kan kayak ada 3 perkalian ya. Jadi ini di penjumlahan semua. Di sini jumlah, di sini jumlah gitu. Agak aneh deh. Nah berarti yang paling depan kan jadinya A dikali B dikali C terus ini aksen ini. Nah terus ditambah karena ini dan oh ya gitu. Ini aksen. Nah kan AB aksen ditambah C berarti di sini C-nya dikali A tambah B gitu. Dan di sini C jadi aksen. Nah terus tambah lagi. Nah ini kan kali ya tambah juga. Nah yang terakhir tuh jadi A aksen dikali B tambah C gitu. Gampang lah ya, udah pada paham. Iya, yaudah skip aja dah, langsung lanjut nomor 3. Oh iya sama tadi sebenarnya nih kalau mau tambah kayak kurung itu sama aja sih, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Kayak lebih enak nggak usah sih, jadi nggak pusing-pusing gitu. Oke, lanjut aja nomor 3 deh. Tapi kalau yang penting jangan lupa dikurungin. Oh iya nomor 3 Nomor coba Pin 3, apa oke. di kopas dulu Pin soalnya Pin. Tolong. Bentar ya. Oh iya kita mau ini kan jadi kan yang nomor 3 kan Inde itu kan kita disuruh bikin apa ya? Bikin persamaan rangkaian gitu dari input sama output yang udah ditentuin gitu kan. Di sini kan dari BCD ke 84 min 2 min 1. Nah, Iya. terus mau coba yang gampang dulu nggak Pin? Yang soal tahun lalu Pin? Atau gimana? Nggak apa-apa dah, coba yang ini dulu nggak apa-apa. Ini dulu. Terus, Ah,
Nah, di sini kita nggak usah gambar tabel lagi lah ya. Langsung ambil dari diktat iya. nih. Nah, tapi yang di diktat mungkin mau ralat dikit. Ini bukan 8 min 4 min 2 1 ya. Tapi 8 4 min 2 min 1. Tapi isi dari tabelnya udah bener kok. Tipe dikit. Iya. Ya, maaf. Jadi maksud dari tabel ini tuh kalau kalian logikain sendiri sebenarnya gampang aja nih. Kan kalian disuruh konversi dari BCD ke 84 min 2 min 1. Kalau nilai dari BCD biasa lah ya 0001 berarti kan 2 pangkat 0 atau nilainya 1. Nah, kalau kita konversi ke 84 min 2 min 1 nih gimana? Contohnya gua ambil dari yang sini deh. Dari yang angka 1 aja. Kalau BCD-nya kan 0001. Kalau 84 min 2 min 1-nya berapa? Nah, kita dari kombinasi 4 angka ini gimana caranya kita ngebentuk nilai 1? Caranya berarti 4 kurang 2 kurang 1 dong. Berarti table truth-nya adalah 0111 atau 4 kurang 2 kurang 1. Nah, itu logikanya sama aja untuk seterusnya yang ke bawah. Kalau nilai 50101, cara kita dapetinnya gimana? Berarti 8 dikurang 2 dikurang 1. Jadi kayak gitu aja ya. Udah pada ngerti lah ya seenggaknya gimana cara konversinya. Gimana, Pin? Ini Sorry, Pin. gini, kan BCD kan misalnya kita mau cari nilai 1. Nilai 1 BCD-nya kan 0001 kan atau 2 pangkat 0. Nah, kalau kita konversi ke tabel 84 min 2 min 1 gimana? Nah, sekarang kita dari kombinasi 4 angka ini nih. Gimana caranya kita ngebentuk nilai 1? Caranya 4 kurang 2 kurang 1 dong. Jadi ini logikanya 1, 4 min 2 min 1. Jadi 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama kan keduanya. Kayak gitu. Sama aja seterusnya. Kalau misalnya 9 nih, kita lihat ke nilai 9. Kan 1001 kan. 1001. Nah, kalau dari kombinasi 4 angka ini 8, 4, min 2, min 1, cara kita ngebentuk angka 9 gimana? Caranya 8 tambah 4, min 2, min 1. Oleh karena itu, table truth-nya 1111. Ini biar lebih jelas. 8 tambah 4, min 2, min 1. Kan nilainya adalah 9. Kayak gitu. Udah ngerti belum? Oke. Oke, udah clear ya. Pin, mau nanya deh, Pin. Kalau kenapa? Kalau misalnya kombinasinya nggak ada yang cocok gimana? Atau emang dari soalnya udah diatur gitu, jadi pasti cocok? Nah, di sini kan kita lihat nih, balik ke soal deh. Bentar, coba pindah ke soalnya lagi. Coba. Ke kiri dikit. Di soalnya biasa tuh pasti ada petunjuknya. Kan di sini ada tulisan nih, bagi kombinasi input invalid nilainya adalah 0000. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngebentuk dari 4 kombinasi itu, berarti table truth-nya 0000. Kayak gitu aja. Oke. Contoh aja tuh yang 0 kan nggak bisa dibikin kan? Nggak Makanya bisa. 000. Iya. Sip. Oke. Thank you. Oke. Nah, jadi sebenarnya table truth ini sebenarnya kurang lengkap. Kalau mau dilengkapin lagi kan sampai 15. Tapi sebenarnya nggak ada gunanya karena kita udah tahu dong. Sehabis 12 kita bentuk lagi dari 4 kombinasi itu. Jadi seterusnya itu 000 terus sampai 15. Kayak gitu. Nah, kalau jenis soal ini banyak lagi kombinasinya. Bisa aja soalnya mintanya table truth ke XS3 Repeat. atau kenapa? Itu tapi kan sampai 15 bakal masuk ke truth table-nya juga kan? Iya, tapi kan nilainya 0 semua. Jadi nanti waktu penyederhanaan key maps, buat yang nggak ada langsung di-nolin aja. Oke. Pin, tapi 15 bukan bisa ya, Pin? 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nggak ngerti deh. Kan di sini nggak ada tambah 2 tambah 1. Oh, minus ya? Oh iya, oke. Iya, itu minus. Makanya nggak bisa.
Oke. Epin bentar. Tadi gua lanjut. Ya, kenapa? Nggak, ya apa? Google Lihat itu BCD nggak sih? Jadi sampai 9 doang apa nggak sih? Apa? BCD? Hmm. Sampai 9 aja. Gue kurang paham sih itunya soalnya. Ya nggak? Oh, oke. Jadi Enggak sih sampai kayak 9 gini. doang, Pak. Berarti itu ya sampai 15 gitu. Mm. Nah, gue lanjut tadi penjelasan gue. Tadi kan gue bilang jenis soal ini bisa macam-macam. Jadi bisa aja ntar kalau lagi ujian yang diminta itu XS3, XS4, atau seterusnya XS6. Kalau misalnya XS3, itu artinya outputnya ditambah 3. Contohnya kalau misalnya BCD-nya nilainya 1, 001, maka XS3-nya itu 1 ditambah 3 kan berarti 4. Berarti nilainya itu adalah 0100. Kayak gitu aja kalau XS. Kalau XS mungkin lebih gampang dari ini sih. Kalau ini kan kalian mesti mikir lagi. Oke, lanjut aja nih kita ke pembahasan nomor satunya. Nomor 1 udah ya. Berarti kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini kan kita lihat outputnya kita punya 4 output WX, YZ. Berarti kita mesti buat sebanyak 4 keymaps. Keymaps yang pertama kita buat dulu yang W. Oke, ini kan perintah soalnya disederhananya dalam product of sum. Berarti kita carinya yang nolnya. Yang nolnya kita lihat ada di mana aja. Ini biar nggak lama, gue langsung lihat dari diktat aja ya nolnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat dulu dari mana yang kita bisa buletin paling banyak. Di sini kita bisa buletin. Di sini juga. Terus karena di sini 3, mau nggak mau kita buletinnya 2-2. Tapi nanti jatuhnya bakal fungsinya bakal lebih ribet nih. Jadi bakal panjang banget. Karena ini bentuknya pos, cara penyederhanaan dalam pos itu kita fungsinya itu kita inverse dulu. Tapi metode penyederhanaannya menggunakan SOP. Yang pertama kita lihat yang paling panjang, yang warna hijau. Yang warna hijau berarti fungsinya adalah A inverse, B inverse. Kalau untuk yang merah fungsinya adalah A bar, C bar, D bar. Terus kalau yang biru A, B, D. Dan yang kuning adalah A, B, C. Nah, ini belum selesai penyederhanaannya kalau dalam POS. Jadi harus kita inverse dulu semuanya. Inverse nih. A bar, B bar. Di sini kita peroleh hasilnya adalah A tambah B dikali A tambah C tambah D dikali A bar tambah B bar tambah D bar A bar tambah B bar. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Jadi jawaban untuk penyederhanaan keymaps W adalah ini. Buat yang belum tahu kenapa namanya POS, product of sum, kalau kalian artinya kan perkalian hasil jumlah. Nah, ini kan hasil jumlah. Ini perkalian. Itu kenapa namanya product of sum atau perkalian hasil jumlah.
Berbeda dengan SOP. Kalau SOP kan sum of product, berarti penjumlahan hasil kali yang bentuknya kayak gini. Ini hasil kali, ini penjumlahannya. Itu buat penjelasan tambahan aja sih. Mungkin ini nggak bakal gua sederhanain satu-satu karena terlalu panjang. Ini karena penyederhanaan keymaps juga, gue yakin lu pada udah bisa. Cuma gue mau contohin satu lagi nih buat keymaps jet. Kalau keymaps jet, kenapa nih gue contohin satu lagi? Karena biasanya kalau soal kayak gini, biasa pasti dipaketinnya sama disuruh gambar rangkaiannya. Cuma kan karena tadi penyederhanaan fungsi W-nya terlalu ribet ya. Jadi ntar gambarnya kompleks banget. Jadi kita coba aja yang Z. Yang Z itu di sini kan 0, 0, 0. Nah, kalau yang ini lebih gampang nih penyederhanaannya. Kita lihat yang daerah sini. Bagian paling kiri ini kita bisa gabungin sama yang bagian paling kanan. Nah, kalau kita dapat pembulatannya sebanyak 8, nanti penyederhanaannya bakal lebih gampang. Berarti misalnya kita ngebulatin sebanyak 8, kita penyederhanaannya cuma ada satu variabel aja. Terus kalau yang 4 ini berarti kita cuma penyederhanaannya sebanyak 2 variabel aja. Nih. Berarti fungsinya adalah kita bentuknya dalam Z-bar dulu, karena ini kan SOP. POS. Berarti yang merah ini nih. Yang merah adalah D-bar. Terus ditambah yang biru adalah AB. Nah, kalau kayak gini kan lebih mudah nih. Jadi kalau misalnya dalam soalnya ada perintah, gambarlah rangkaiannya. Gambar rangkaiannya simple nih jadinya. Ini kita ada input A, ada input B, ada input D. Nah di sini, sorry ya, ini kita belum ubah ke bentuk POS nih, gue lupa. Berarti kita inverse dulu semuanya, hasilnya adalah D dikali A bar tambah B bar. Oke, kalau kayak gini, berarti kita buat dulu gerbang OR-nya buat A bar tambah B bar. Di sini berarti melewati sebuah gerbang NOT, kedua variabel A dan B, memasuki gerbang OR kan. Nah, terus di sini dikalikan dengan D, artinya kita N-kan dengan variabel D. Udah deh, ini adalah output Z-nya. Oke. Gimana buat yang nomor 3, ada yang mau nanya? Mungkin perlu gua jelasin juga untuk penyederhanaan SOP. Yang tadi gua jelasin kan semuanya metode penyederhanaan keymaps-nya POS. Kalau SOP berarti nggak usah diinverse lagi ya, dan menggunakan logika 1. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut aja deh ke nomor 4-nya. Lanjut. Boleh, silakan. Udah habis pin nomor 4, pin. Ganti soal selanjutnya. Oke. Jadi sekarang masuk ke multiplexer ya. Coba pin, tolong dikompasin pin. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke multiplexer yang jadi materi terakhir buat kalian ya kalau nggak salah.
Jadi singkatnya multiplexer itu kan inputnya ada lebih dari outputnya gitu ya. Dari sini input 8, output 1. Nah, terus gimana kita cara cara bikin multiplexer gitu kan? Kan karena di soal ini kan diminta itu implementasiin fungsi boolean ini jadi gambar multiplexer. Nah, jadi mungkin kasih tahu itu aja Pin ya, cara buat tabel multiplexernya. Oke. Jadi di sini kita ada cara beda gitu sama di diktatnya. Tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih. Nah, nanti bisa kita buktiin aja deh biar sama apa enggak gitu ya. Nah, jadi sebelumnya gimana Pin? Sebelumnya aku mau tambahan aja nih. Jadi ini kan 8 tuan multiplexer. Bisa aja soalnya 2 tuh 1 line multiplexer atau 4 tuh 1 line multiplexer. Tapi biasa yang sering diujiin ya 8 tuh 1 line multiplexer. Oke, play lanjut. Terus pada tahu kan ya, ini kan 8 itu kan berarti kan ada 3 input ya. Jadi kan kalau 8 itu kan bukan 3 input, 3 selection input. Nah, karena ada 2/3 jadi 8 gitu. Terus di sini ada fungsi minterm kan. Nah, gimana cara kita bikin tabelnya nih? Jadi yang pertama itu kita bikin tabel gini. Jadi kalau bisa bikin tabel kita buat 8. Iya. Jadi ini kita buat tabel inputnya. Nah, terus di sini kita tinggal masukin aja. Oh ya, di sini berarti ada I0, I1, I2, 4, 6, 7. Nah, karena kita kan 8 tuh 1 ya, jadi ada I0 sampai I7. Nah, terus kan di sini kan yang diminta itu D-nya sebagai input ya. Nah, kalau D-nya sebagai input, kita tuh masukin angkanya itu atas bawah langsung gitu. Jadi ini 0, 1, 2 gitu. sampai 15. Nah, terus di kirinya itu ini kita kasih jadi D ya. Sini di aksen, ini D. Nah, gitu. Terus tinggal kita bulatin aja nih. Kan di fungsi minterm itu ada pertama 2 nih. Ntar gue pakai hijau deh. 2, terus ada 4, 6, 9, 10, 11, sama 15. Nah, terus kalau misalnya kita buat fungsinya nih, di bawahnya aja ya. Nah, karena jadi dari I0 sampai I7 ya. Nah, I0 itu kan nggak ada yang dibulatin ya. Jadi di sini tuh I0 itu F sama dengan 0 gitu. Ini F sama dengan 0. Di sini karena di D aksennya jadi D satu di aksen, di sini juga di aksen sama. Nah, yang di I4 itu karena dibulatin yang bawah jadi D. Terus ini karena dua-duanya jadi 1, ini 0, ini D. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat di soal diktat tuh, di kunjau diktatnya, nah itu sama tuh kan ya. Jadi 0, D aksen, terus D, 1, 0, D gitu ya. Nah, terus ketika kita buat ini ya, kita buat rangkaiannya gampang aja. Jadi tinggal kita bikin kotak ini ya, ini mux gitu ya. Terus berarti turunan dikit, Bar. Ya. Ini kurang gede nih. Gede. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Intinya gitulah. Terus kita kalian tinggal masukin aja nih. Kan berarti misalnya kita punya D nih. Nah, D masukin kemana aja? Yang 1 nih. 1 itu
berbentuk I5 ya, berarti masuk ke I5. Terus kalau yang di aksen berarti kita buat aksennya dulu, inverse-nya, terus masuk ke mana aja tuh, ke I1, I2, 3 gitu. Oke, iya. Iya, Terus gampangnya intinya gitu deh. Oke. Nah, ini dan salah dikit. Ini yang D-nya itu masuk ke ini ya, I4, dari I4 sama I7. Kalau 1, nah kan di sini 1 tuh VCC ya. Jadi misalnya kalian bikin VCC aja, VCC gitu, terus masukin satunya kemana gitu. Itu intinya gitu ya. Sorry agak jelek-jelek gini, tapi intinya gitulah. Di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Oke. Mungkin sebelum yang nanya, gua mau tambahin dulu, Flat. Iya, silakan. Oke, bentar, boleh pindah ke kanan nggak, ke tabel gua? Lebih kananan lagi, tabelnya di paling kiri aja. Vin, abis ini Oh, iya. soal yang dibalik dong, yang dari rangkaian ke ini, dari gambar, dari skematik ke rangkaian boolean. Oh, boleh. Persamaan ke persamaan. Oke. Oke, makasih. Nih kalau mungkin masih ada yang bingung cara buat tabel multiplexernya tuh gimana. Jadi sebenarnya kita lihat dari table truth biasa A, B, C, D. Berarti ini kita anggap 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 kayak gitu. Nah jadi kan tadi soalnya yang diminta inputnya adalah D. Kalau misalnya inputnya A, B, atau C, gimana cara buat tabelnya? Nah coba kita misalin aja inputnya adalah C. Kita cara buat tabelnya gimana? Nah, kita buat dulu inputnya sebanyak 8. 0 sampai 7 kan berarti artinya ada sebanyak 8 input. Di sini di bagian atas adalah C bar dan C. Nah, penaruhan angkanya gimana buat C? Sama nggak sih sama D? Tentunya beda. Cara lihatnya itu dari table truth ini. Nah, pertama kita lihat dulu nih dari table truth yang C, kita fokus ke C-nya. Kita lihat nih, yang C bar itu ada angka berapa aja. C bar kan berarti yang nilai logikanya 0. Nah, di sini kita punya yang logika 0 di 0 sama 1. Sini kan 0 sama 1. Berarti kita masukin buat di bagian C bar 0, 1. Terus lanjut lagi nih. Di sini ada 0 lagi di 5, 6. Berarti 5 dan 6 termasuk. Terus gua warnanya samain dulu aja ya, biar nggak pusing. Sini 56, di sini 89, dan di sini ada di 11. Sorry. 12, 13 ya ini. 12, 13. Ya udah kita masukin aja semua angka yang tadi gua stabiloin biru. 01, 56, 56, 89, 12, 13. Terus sekarang yang C-nya ada apa aja? Ya udah yang sisanya aja. Oke, kayaknya gua ada salah lagi ya tadi. Penempatannya kurang bagus. Jadi ini bukan 6 tadi, ini 4 ya. Iya. 45. 45. Udah warna. Berarti tinggal sisanya aja nih buat yang C-nya. Ada berapa? Ada 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Nah, sisanya kita tinggal lihat aja ke fungsinya. Coba misalnya gua sebarangan aja. Fungsinya coba F A B C D. BCD adalah 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita tinggal bulutin aja nih yang di sini. Berarti kita bulutin 1, 3, 4, 11, 12,
13, 14, 15. Terus gimana cara kita peroleh ini C bar, C, 1, atau 0? Caranya kayak gini. Kita lihat ke yang pertama dulu nih. Di sini kan nggak ada yang dibuletin. Artinya 0. Terus, aduh, kuning nggak gitu kelihatan ya. Sabar. Ini adalah 0. Terus, 1, 3. Dua-duanya dibuletin. Artinya C bar, karena ini minterm, berarti C bar ditambah C. Nilainya berapa? 1. 1. Terus yang kedua, 4-nya dibuletin, 6-nya enggak. Berarti yang dibuletin kan C bar, berarti outputnya C bar. Terus 5, 7 enggak ada, 0, berarti 8, 10, 0. Di sini 11-nya dibuletin, 11-nya itu C, berarti outputnya C. Terus 12, 14 keduanya dibuletin 1, 13, 15 juga 1. Nah, udah kita tinggal gambar aja multiplexernya. Mux 8 kali 1, input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kalian bisa buat C doang atau C bar. Tapi di sini gua buat C sama C bar aja biar lebih gampang. Karena kalau kalian pakai C aja, nanti mesti buat gerbang not lagi. Di sini C bar masuk ke input 2. Berarti C bar itu masuk ke input 2 doang. 2. Terus di sini logika nolnya ada 3 nih, 0, 3 sama 4. Ya udah tinggal dicabangin aja. Masuk ke 0, 3 sama 4. Terus C-nya ada di I5. Dan satunya ada di I1, 6 sama 7. Nah, udah kayak gini. Di sini adalah C. Nah, tapi di sini jangan lupa juga habis udah buat mux-nya, kalian buat select inputnya. Select input yang pertama ada A, B, sama D. Intinya select inputnya itu berarti variabel yang kalian nggak pakai. Kayak gitu aja. Oke. Ya, jadi makanya kita lebih suka pakai cara ini biar fleksibel gitu. Kalau beda inputnya, jadi bisa disesuaikan. Karena kalau yang di soal yang didiktat kan kebetulan lagi D ya inputnya, jadi gampang gitu. Jadi gampang lihat dari table truth-nya. Kalau buat ABC mungkin agak pusing. Jadi lebih, kalau dari gua sendiri gua lebih prefer pakai buat tabel gini. Terus kalau misalnya inputnya B kan jadinya yang B aksennya kan satu deret tuh itu ya, jadi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi deh gua tulisin deh di sebelahnya ya. Jadi kalau misalnya diminta itu, ini gue itu dulu ya Vin ya, tambah dikit. Jadi kalau misalnya kita dimintanya B ya, jadi di sebelah itu ada B sama B aksen. Nah ntar di input itu jadi 0, 1, 2, 3, 6 itu. Iya. Sampai seterusnya kayak gitu. Ya, jadi makanya kan kalau kita pakai cara ini kan bisa lebih gampang ya nentuin naruh di mana, terus nanti tinggal buletin aja misalnya ini gitu. Terus kalau misalnya A ya udah berarti lebih banyak lagi gitu. Itu gitu sih gampang. Betul. Oke. Apalagi nih? Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada yang nanya, gue langsung lanjut ke pertanyaan. Tadi siapa yang nanya? Oh. Kiprat ya. Oh, Kiprat nanya kalau ini ya, kalau misalnya dari gambar kita ubah ke fungsi kayak gitu ya? Iya gitu Vin. Ya. Betul banget. Oke, nih gue ambil contoh soal dari diktat tahun lalu. Kalau misalnya kita diketahuin gambar gini, pindah ke kanan bawah aja Ber. Ini ada mux 8 kali 1. Input 0, 1, 2, 3, 4.
1. Oke. Di sini C01. C-nya masuk ke 0, 4 sama 7. Nah, 0-nya masuk ke 1, 3, 6. Satunya masuk ke 5 sama 2. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Di sini kebetulan yang dipakai C. Select inputnya berarti ada A, Select inputnya B, belum gue. dan D. Oke. Nah, kayak gini gimana? Ya udah, kalian tinggal ngerjainnya secara kebalik aja. Sekarang dibikin aja tabel C-nya. Kalian bikin tabel multiplexer. Sini ada C bar, ada C, input 0 sampai 7. Tadi untuk C kan berarti 0, 1, 4, 5, 2, 3. Udah dari sini kalian tinggal samain aja sama gambarnya. Yang pertama tuh C-nya masuk ke 0, 4 sama 7. Kita tulis dulu di sini C. Di I4 juga C, I7-nya juga C. Terus untuk 0 tadi ada masuk ke input 1, 3, dan 6. Berarti kita bikin 0 di 1, 3, dan 6. Terus untuk logika satunya masuk ke sisanya nih, berarti I2 dan I5. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini, kan kita tahu dong mana yang dibuletin. Dari sini yang pertama nih, yang di I0. Yang di I0 kan C, berarti yang dibuletin adalah 2. Terus kalau I1 0, berarti nggak ada yang dibuletin. Kalau I2 1, berarti keduanya dibuletin. I3 0, berarti nggak ada yang dibuletin. I4 C, berarti 10-nya yang dibuletin. I5 nilainya 1, keduanya dibuletin. 0 nggak ada. I7 C, berarti 15 yang dibuletin. Udah deh, dari sini kalian udah bisa langsung bikin fungsinya aja. Berarti fungsinya adalah F A B C D sama dengan minterm 2, 4, 6, 9, 10, 11, 15. Udah, kita udah memperoleh fungsinya. Kalau misalnya yang ditanya adalah persamaan logika, ya udah tinggal pakai keymap saja atau buat table truth untuk bikin persamaan logikanya. Gimana, udah jelas belum? Oh. Oke. Jadi intinya kalau kebalikannya ya caranya juga kebalikannya aja. Kita mau nanya dong. Kenapa tuh? Bedanya decoder sama multiplexer itu apa ya? Sama encoder Oh. sama demultiplexer itu gitu. Ya tuh Vin. Decoder sama multiplexer ya. Sebenarnya kalau buat itu nanti kalian bakal pelajarin lebih lanjut di praktikum sih. Cuma gue jelasin singkat aja. Decoder sama multiplexer itu sebenarnya mirip. Bedanya kalau multiplexer itu outputnya hanya satu. Kalau decoder ada rumusnya. Jadi dengan output n, inputnya ada sebanyak 2 pangkat n. Jadi kalau misalnya kita punya outputnya 2 di decoder, berarti kita punya input di decoder sebanyak 4. Intinya itu decoder sama multiplexer punya kemiripan, yaitu fungsinya sebagai selektor. Jadi dari sekian banyak input yang masuk ke multiplexer atau decoder, hanya ada satu atau beberapa output doang yang dipilih. Dipilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan select inputnya. Nah, jadi contohnya kan di sini ABD sebagai select input. Jadi nilai outputnya itu dipengaruhi oleh nilai dari ABD itu, karena mereka berfungsi sebagai
select input. Kalau demultiplexer sama demultiplexer pasangannya apa, Plek? Decoder ya? Demultiplexer itu Decoder. ya multiplexer. Yang demultiplexer tuh itu kepanjangan. Sebenarnya disebut juga decoder multiplexer, jadi digabung gitu. Iya. Coba gue tambahin dikit deh. Pasangannya encoder sama multiplexer. Sorry. Iya. Nah, jadi gue Encoder tambahin sama dikit deh. multiplexer. Coba deh, Ben. Iya, tambahin. Ya, tadi benar yang dibilang Davin tuh kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kan nanti di modul 5 kan nanti kalian belajar decoder, encoder, terus yang modul 6 tuh multiplexer sama demultiplexer. Kayak saling kebalikan gitu ya. Nah, kalau decoder itu ya tadi dari inputnya banyak ke outputnya sedikit, dan encoder itu kebalikannya ya. Nah, jadi sebenarnya decoder sama encoder tuh cuma sebatas itu. Jadi kayak dari inputnya banyak dikecilin atau dari inputnya kecil dibanyakin gitu. Intinya gitu ya. Nah, kalau multiplexer itu ada tambahannya namanya selection input. Jadi bisa milih-milih gitu input mana yang nyala gitu. Contohnya di multiplexer ini. Jadi kayak selection input itu mempengaruhi input yang nyala buat keluar di C-nya gitu. Dan kebalikan dari multiplexer itu demultiplexer. Nah, demultiplexer itu inputnya cuma satu gitu dan outputnya jadi banyak gitu. Intinya sih itu. Terus ya makanya nanti di soalnya gitu kan kalau multiplexer sama decoder kan beda dikit ya, tapi mirip-mirip lah. Gampang juga kok. Nanti juga ya bakal dipelajari lebih lanjut di modul 5 sama 6. Bisa dikasih gambar gitu nggak biar jelas gitu. Decoder sama multiplexer gitu. Soalnya nggak sih? Oh, Biasa kalau soal tuh yang ditanyain cuma multiplexer kok, setahu gua. iya sih. Oh, biasanya multiplexer doang ya? Ya, multiplexer aja kok. Oh, oke. Oke, thank you. Oke. Jadi kalau decoder doang biasanya yang dikasih soal. Emang kayaknya itu doang sih pastinya. Decoder Iya. sama multiplexer. Kalau encoder sama demultiplexer tuh nggak pernah keluar sih. Emang kayaknya nggak ada soalnya, gue juga mikir gitu sih. Udah lah, lanjut soal yang Oke, lanjut dulu mungkin. Soal terakhir. Nah, soal terakhir. Ada 2 lagi sih. Oh, 2 ya. Kalau yang soal Ngubah sama decoder. mengubah gerbang logika kan. Untuk yang ngubah gerbang logika mungkin udah pada ngerti kan ya? Yang ngubah Iya. mana Perlu dibahas mau nggak dibahas nih? juga nggak? Iya. belum. Kenen itu gimana sih? N ke N. Ya udah, outputnya di inverse aja. Oh, Atau nggak? Coba Jadi lah, gue jelasin dikit deh gimana Vin. nah, Ya udah nih, gua copy soalnya dia. boleh. Di bawah di bawah. Waduh. Sabar ya. Nyari dulu soalnya. Sabar. Oke. Pindah ke bawah dikit. Biar. Sabar, nolek. Lah. Kok gini? Anjing, kenapa ini? Oke-nya yang pindahin. Ya, milih Oh, pilihannya. Cara gimana anjing? Oh gitu. Pindah ke ini dulu. Sumpah sorry banget. Ini gimana anjing? Santuy. X. Gimana sih? Bah. Bentar. Gimana caranya, cuy? Pakai Pindah ke kursor bisa nggak? Kursor. Gue pengen nanya deh, ini kalau kayak gini nih sebenarnya bebas kan ya kita mau pakai gerbang NAND atau gerbang NOR kan? Tergantung soalnya. perintah soalnya. Oh iya sih. Ini kebetulan disuruhnya kan NAND sama NOT ya. Terus untungnya Oke. itu NOT ya, jadi boleh. Kadang-kadang juga disuruh NAND doang, tapi di sini boleh NOT gitu ya. Tapi NAND itu bisa diubah jadi inverter kan? Iya, bisa ubah jadi NAND juga NOT-nya. Nah, coba geser ke kanan deh, Bar. Jadi
Gue pengen Zoom deh out bahas. dikit. Iya. Geser di kanan. Jadi gue pengen bahas dikit aja nih. Kayak pembuktiannya ya. Soalnya kan kalau itu kan ada tabel tuh ya, cara ngubah n ke nen atau or ke nen gitu ya. Nah, di sini gue mau bahas kayak pembuktian aja biar kalian tuh kalau misalnya lupa nih, nah itu bisa ngubah sendiri gitu. Nah, pertama gue ini deh, gue bikin di sini. Bentar. Oke, nah, mana ya? Gue bikin note dulu deh. Walaupun di sini note itu boleh dipakai, tapi kan kita tadian aja deh ya, dikit aja ya. Nah, jadi note itu kan gampangnya tuh A bar ya. Nah, terus kalau misalnya kita ubah, kan oh ya, nen itu kan A dot B gini kan ya, apa notasi nen tuh kayak gini gitu kan. Nah, terus gimana cara kita ubah not ke nen? Gampang aja, jadi A dot A dikasih bar gitu. Dan ini hasilnya bakal sama nih sama yang sebelahnya tuh. Jadi kalau misalnya kita buat apa rangkaiannya, kita punya gerbang nen, ini kita masukin ke dua input ini gitu. Ini A, output jadi A aksen atau A inverse atau A bar gitu. Iya. Oke. Nah, sini oke lanjut dulu ya. Nah, sini baru kita masuk nih, pertama N ya. Nah, misal kalau kalian pada lupa nih ya, gimana sih cara ngubah N ke nen gitu. Output di setelah output atau sebelum input ditambahin notnya kan. Nah, jadi kalau N itu kan A dot B ya. Terus kalau misalnya dalam nen gimana? Nen itu kan A dot B dikasih aksen kan, komplement. Nah, biar sama, gimana caranya? Kita kasih aja komplementasnya. Soalnya kalau ini kayak gini kan bisa dihapus ya, jadi sama aja kan. Nah, terus kalau kita gambar nih dan layanan nih, ini punya nen, di sebelahnya deh. Kita misal punya nen sini. Nah, terus berarti kita punya input A sama B ya. Nah, outputnya ini dikasih not lagi gitu. Nah, terus mungkin gue coba aja notnya itu diubah ke nen juga ya, biar nen semua. Nah, begini. Jadi ini hasilnya tuh N dalam bentuk nen gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke OR. Nah, OR itu kan A plus B. Nah, terus kalau kita ubah ke A dot B ini komplement, gimana caranya? Berarti tambahin komplemennya di sebelumnya, di bawahnya gitu. Lalu kalau kita misalnya pakai De Morgan nih, ini bakal sama nih hasilnya nih, kanan sama kiri. Terus ketika kita buat rangkaiannya, mirip aja, ini kan nen. Nah, kita bakal nemu inverse-nya itu di sebelumnya. Nah, ini A, ini B. Ini berarti OR. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Namanya. Jadi kalau cara biar kita ingat kayak gini aja gitu. Biar bisa ngubah tanpa ingat tabelnya. Ini kalau kalian masih bingung, gue simpulin kayak gini aja. Hasilnya A tambah B. Ini adalah OR. Kayak gitu. Mantap. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita ubah rangkaian nih. Nah, ya udah kita ubah dikit-dikit aja dulu. Iya, yang penting apal aja sih kalau dari nen ke not, n atau or itu kayak gimana bentuk gerbangnya. Sebenarnya gitu aja sih. Ini bisa lah yang ngubah-ngubah sendiri. Oh ya, gue mau tambahin deh. Kan pada tahu ya kalau misalnya gue terus di kiri dikit ya. Jadi kalau misalnya ada A di inverse lagi kan sama dengan A ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih A nih, terus kita mau gerbang not lagi, itu bakal bisa jadi dihapus gitu kan, dihapus gini kan. Jadi dia bakal kayak A lu saja gitu. Nah ini sama. Jadi kalau kita ntar di rangkaian nih, pas lu pada udah ngubah, terus ketemu kayak double not gini, dihapus aja gitu. Karena juga biar bisa
meningkat rangkaian. Ya udah. Sebenarnya itu aja sih. Contohin aja kali ya. Mungkin masih ada yang nggak ngerti. Nih, berarti kita di sini fokus aja nih. Karena nen dan not, berarti notnya kita nggak usah liatin lagi. Yang perlu kita liatin ini gerbang N di sini, sama gerbang OR yang ada di sini dan di sini. Jadi yang kita ganti itu cuma ada 4 doang, 4 gerbang. Oke. Bentar ya. Di sini deh hasil. Oh ya, di kanan ini. Dengan nen dan not. Bar, mungkin zoom ke kanan aja, Bar. Bar. Bingung lagi dia nih. Jangan tidur Bar. Ya udah. Di bar Gua gambar dulu aja. Gak boleh. Di sini gerbang N ya. Kita ubah ke N. Di sini juga ada gerbang NAND di bawah. B sama A. Oke. Nah, karena ini sebelumnya gerbang N, berarti outputnya harus kita inversekan kan. Jadi ini kita pakai gerbang NOT aja karena boleh. Kalau misalnya nggak boleh, berarti kita harus bikin gerbang NOT-nya pakai NAND atau kayak gini ya. Oke, kayak gini aja. Nah, terus masuk ke suatu gerbang OR. Oh, belum. Di bawahnya masih ada satu gerbang OR lagi nih. Gerbang OR ini kita udah konversi ke gerbang NAND. Artinya setiap inputnya harus kita invert terlebih dahulu. Berarti ini A inverse sama ada D inverse. Nah, terus yang terakhir, ini kan juga gerbang OR nih sebelumnya. Oke. Ini OR. Di ini kan gerbang resultannya kan adalah OR. Artinya setiap inputnya harus di-inverse juga terlebih dahulu dong. Jadi di sini di-inverse, di sini di-inverse. Oke. Nah, ketemu hasilnya di sini. Tapi di sini kalau kita lihat ini inverse ketemu inverse. Di sini gerbang inverse ketemu gerbang inverse juga. Artinya itu boleh kita hilangin. Di sini udah kita hapus aja berarti. Kita hapus. Hasil akhirnya adalah kayak gini. Yang udah disederhanain. Udah kayak gitu aja. Jadi intinya kalian kalau mau cepet sih sebenarnya hafal aja. Gimana gerbang NAND ke gerbang logika dasar. Itu kalau inputnya 4 itu maksudnya dia gimana sih? Apa dua-dua disimpulin apa emang dia inputnya 4 IC-nya? Gini, kalau sampai sekarang kan kalau lu praktikum baru mempelajarinya IC-nya inputnya 2 doang. Sebenarnya ada IC juga yang inputnya sampai 4. Berarti itu kalau misalnya satunya ada satu aja, misalnya di N itu semuanya harus satu gitu. Gimana sih? Iya gitu. Maksudnya gimana? N-nya ada satu. Kan itu N-nya 4 tuh inputnya. Berarti 4-4-nya harus satu baru outputnya satu gitu. Tergantung inputnya apa. Di sini kan kita nggak definisiin inputnya 1 apa 0. Ya misalnya. Oh iya. Oh, oke. Ya udah.
Oke, kalau nggak ada yang nanya, langsung aja deh lanjut ke soal terakhir ya. Gimana, Lek? Jadi langsung coba dikopas dulu, Bin. Oke, sabar. Berarti tinggal satu lagi ya, decoder yang belum dibahas. Yuk, pindah kanan aja, Bar. Oke, langsung aja bahas ya. Jadi kalau buat soal decoder ini sebenarnya relatif gampang sih. Jadi kan di sini kan kita diminta tulis fungsi boolean fungsinya. Nah, kalau buat fungsi kita lihat aja nih dari sini ya. Dari output decoder. Ini berarti yang A yang kiri ya. Nah, di situ kan kelihatan tuh berapa aja outputnya. Karena itu pakai gerbang OR, berarti kan min term ya. Terus kalau kita yang akan dulu nih. Nah, itu apa aja? Berarti kalau dari hasilnya kan misalnya X, Y, Z itu sama dengan min term berapa tuh? 1, 2, 4, 7. Tuh, Nggak kelihatan. oh, digeser lagi, Bar. Oh iya, Atau kan di maaf, zoom maaf, out-nya, di zoom maaf out. banget nih. Nah, mantap. Nah, terus itu kan ada dua output ya. Jadi yang satu itu 1, 2, 4, 7. Nah, yang satu lagi B itu min term berapa tuh? 0167. 167. Nah, terus kita bikin nih fungsinya kan. Ini pada ngerti nggak cara ngubah dari min term ke fungsinya? Sebenarnya nggak usah pakai keymap gitu ya. Jadi kita pakai table aja. Nih, gue bikin singkat aja ya. Kan kalau misalnya 1 itu kan 001 ya nggak? Nah, kalau 001 ketika inputnya X, Y, Z, nah dia berarti hasilnya tuh X, Y, Z, terus X sama Y-nya aksen gitu. Makanya di sini kita bikin X, Y, Z, X aksen, Y aksen sama Z. Nah, terus ditambah gitu. Nah, terus sebelahnya nih, kan 2 ya. User ini nggak mau. Ini 2 nih. Di sebelahnya aja ya. 2 itu kan 0, 1, 0. Lalu sama tuh X aksen, Y, Z aksen. Nah, terus tambah lagi 4 nih. 4 itu 4 tuh berapa tuh? 1, 0, 0 ya. Berarti X, Y aksen, Z aksen. X, Y aksen, Z aksen gitu. Sama yang terakhir tuh ada 7. Susah banget. 7 itu berarti kan 111 ya. Berarti X, Y, Z. Tambah X, Y, Z. Oke. Nah, iya aja nih kalau kita misalnya bikin rangkaian bikin apa namanya? Formulanya ya, persamaannya. Nah, kayak gini. Sorry agak belok-belok. Nah, terus coba kita yang B-nya nih ya. Kan tadi A udah tuh. B-nya. Kita langsung aja nih. Kalau 0 itu kan berarti kan X aksen, Y aksen, Z aksen. Tambah karena min term kan. Jadi 1 itu X aksen, Y aksen, Z. Terus tambah X, Y, Z aksen. Ditambah X, Y, Z. Oke, gini deh. Jadi yang ini udah kayak gini aja. Jadi gampang kan ya. Sebenarnya tinggal ambil-ambil doang. Iya, Sampai sini ada yang mau benar. nanya nggak? Atau ada yang bingung?
Kalau misalnya ada yang mau cobain pakai Keymaps juga boleh nih, gua contohin. Atau di sini ada X. Nanti kita mungkin 1, 2, 4, 7. Wah, kalau kita lihat di sini kan masing-masing cuma bisa dibulatin satu-satu aja nih. Di zoom lagi Bang. Bisa nggak? Oh ya, maaf. Mana sih? Nah, ini. Nah, tuh, atuh. Lihat, itu dari mana sih? Apa? Yang- Ya itu yang Keymaps-nya. 247-nya. 1247-nya lihat dari gambarnya, Bar. Kan ada di soal Bang. Tinggal lihat dari outputnya aja yang masuk ke gerbang OR-nya. Oh, gerbang A gitu sama B. Iya, benar banget. Baru banget gua. Ini gerbang OR, berarti sum of product. Jadi A sama B beda fungsi kan? Soalnya dia beda gitu. Iya, emang beda fungsi. Jadi kita punya dua fungsi tuh, fungsi A sama fungsi B. Tapi tergantung sih, kalau misalnya kebetulan sama kan A sama B bisa aja. Bener juga tuh. Cuman ya biasanya sih pasti beda sih. Iya. Kalau kita cobain yang fungsi kedua kayaknya bisa disederhanain ya. 0167. Oh, bisa ya? Iya. Hmm. Cuman emang di soal sih nggak diminta sederhanain ya, kalau nggak salah. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu sih. Iya. Jadi jangan ngide lagi dong, Pin. Apa? Ngide lagi. Misalan aja nih, coba. Misalnya. Berarti 0167. Nah, kalau gini kan kita bisa dapat bentuk lebih sederhananya. Nah, di sini. Berarti B adalah B tambah W, Y. Iya, kayak gitu. Sabar. Oke. Mungkin gitu aja pembahasan soal diktatnya. Ada yang mau nanya nggak ya? Tadi gue mau nanya, Bang. Kalau Kenapa? misalnya- bisa contohin nggak kalau misalnya dia itu pakai gerbangnya N misalnya? Gerbang N. Boleh. Kalau misalnya dia pakai gerbang N, berarti bentuknya adalah product of sum. Jadi fungsi yang kita dapat adalah bentuknya lambangnya pi ya. Kalau sigma itu kan buat minterm. Kalau buat max term berarti pi. Coba pindahin. Iya, pindahin layarnya ke sini deh, Bar, ke bawah gambar. Coba misalkan gua ambil dari soal B aja ya. Berarti A-nya itu X, Y, Z peak. M-nya gede. Berarti di sini inputnya ada 0357. Oke, kalau kayak gini coba mau sederhana pakai Keymaps atau cara biasa aja nih? Gua contohin pakai Dua-duanya deh. Keymaps dulu deh. Berarti ada X. Berarti di 0357-nya kita masukin 0 karena ini max term. Berarti di sini 0357. Oh, di sini ada satu nih yang bisa lebih sederhana bentuknya, 5 sama 7. Tapi kalau yang di 0 sama 3 bisa juga nih 3 sama 7 ya. Bareng. Tapi kalau yang buat ini sendirian. Buat yang di 0 sendirian.
Ya udah, berarti fungsinya A adalah A-bar ya, karena ini bentuknya maxterm. Buat yang merah fungsinya adalah X bar, Y bar, Z bar. Terus ditambah buat yang biru fungsinya X, Z. Tambah fungsi yang hijau adalah YZ. Oke, berarti ini kita ubah bentuknya ke bentuk product of sum. Kita inverse semuanya. Nah, udah, ini adalah bentuk akhirnya kayak gini. Jadi nggak beda jauh ya, cuma mungkin kalau POS ya udah, berarti kita penyederhananya menggunakan logika nol. Kalau dari table truth perlu dicontohin juga nggak? Udah, bahas aja deh. Baik. Sekalian. 0, 0, 0 kan. 3 itu berapa, Plek? Berarti 011. 5 berarti 101. 01, 7, 111. Oke. Karena kita lihatnya dari sisi maxterm, 000 itu bukan inverse, tapi ya pokoknya bukan inverse. Jadi A adalah X tambah Y tambah Z. Terus 011 dikali X tambah Y bar tambah Z bar. Terus 101 itu adalah X bar tambah Y tambah Z bar. Kalau 111 berarti X bar tambah Y bar tambah Z bar. Kayak gini kalau dari table truth. Ini kedua ini sama ya, cuma kan kalau keymaps itu kita dapat bentuk lebih sederhananya aja. Kalau misalnya disederhanain hasilnya pasti sama kok. Jadi kalau misalnya di soal diminta sederhanain sih emang enakan keymap ya, jadi langsung. Cuma kan kebetulan di sini kan nggak ada disuruh sederhanain ya, jadi bebas pakai dua-duanya. Terus kalau gua sih prefer biasa aja, soalnya males bikin kotak-kotak gitu. Ya udah, jadi gitu aja sih. Iya, tergantung petunjuk sih. Apalagi, Mek? Gini. Oke, udah sih sebenarnya semua soal yang mau dibahas. Mungkin kalau masih ada yang mau nanya, silakan tanya aja. Gue mau nanya dong. Boleh. Iya. Kalau ibarat nih, keymapnya input 0, terus ada don't care-nya, boleh digabungkan ya? Oh, misalnya penyederhanaannya punya function don't care ya? Iya. Selagi don't care-nya bisa membantu penyederhanaan, ya kita pakai aja. Tapi kalau misalnya nggak membantu, jangan dipakai. Oke. Makasih. Oke. Mau nanya dong. Iya, nah. Soal itu yang penghitungan biaya apa ya, literal G sama GN itu gua masih belum ngerti, itu masih masuk materi gak sih? Oh, yang biaya literal itu ya? Itu Kayak masuk materi sih, cuman jarang keluar ya ini. Iya. Ya gua juga jujur agak lupa sih sebenarnya, karena jarang dibahas juga dulu. Biasanya nggak masuk materi ya setahu gua. Nggak masuk soal gitu ya. Nggak tahu keluar. Intinya kan cuman apa ya, kan ngitung jumlah gerbang kalau nggak salah gitu ya. Jadi makanya semakin dikit gerbangnya semakin bagus. Iya. Itu sih. Karena kalau ibarat dalam penggunaan IC bakal menghemat biaya. Iya. Nanti bakal terasa tuh kalau bikin proyek akhirnya ngapain. Oke, tapi kan online ya mereka ya. Iya, ini nggak offline. Ya udah itu aja sih.